Malam itu hujan turun perlahan sejak saya meninggalkan kantor. Jalanan basah dan lengang, hanya ditemani suara wiper yang bergerak pelan. Jam di dashboard menunjukkan hampir tengah malam. Saya mulai gelisah ketika indikator bensin berkedip merah. Saya tidak menyangka perjalanan pulang akan terhambat karena bahan bakar hampir habis. Mau tidak mau saya harus mencari SPBU terdekat, meskipun jalanan ke arah pinggir kota terasa semakin sepi. Setelah beberapa menit mencari, saya melihat papan SPBU yang redup seperti hampir padam. Tempat itu terlihat seperti tidak terurus. Lampunya berkedip dan halaman parkirnya kosong. Saya sempat ragu untuk masuk, tapi mobil saya sudah beberapa kali tersendat karena kehabisan bensin. Akhirnya saya memutar kemudi dan masuk ke area SPBU tersebut. Saat mobil saya berhenti di depan salah satu pompa, saya memperhatikan suasana sekitar. Tidak ada suara, tidak ada mobil lain, dan tidak ada penjaga yang terlihat. Saya menghembuskan napas panjang dan mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin petugas sedang berada di dalam kantor kecil di dekat pompa. Tapi semakin saya lihat, semakin jelas bahwa tempat itu seperti tidak digunakan. Cat bangunannya memudar dan kaca kantor SPBU tampak buram seperti tidak pernah dibersihkan. Saat saya sedang berpikir apakah sebaiknya saya pergi saja, tiba-tiba saya mendengar suara lirih dari kursi belakang mobil. Suara itu terdengar seperti seseorang berbisik. Suaranya sangat pelan namun jelas, mengatakan sebuah kalimat yang membuat saya langsung merinding. Suara itu berkata agar saya tidak mengisi bensin di tempat itu. Saya refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya jok mobil yang basah sedikit karena jaket saya yang sebelumnya saya letakkan di sana. Detak jantung saya bertambah cepat. Saya yakin benar apa yang saya dengar barusan. Saya memutar kepala lagi ke arah pompa, dan tiba-tiba saya melihat seseorang berdiri di samping mobil saya. Saya bahkan tidak mendengar langkah kakinya sama sekali. Sosok itu memakai seragam petugas SPBU, tapi seragamnya lusuh dan warnanya pudar seperti sudah lama tidak dicuci. Wajahnya pucat dan ia menatap saya sambil tersenyum tipis. Saya terkejut hingga hampir berteriak. Saya mengunci pintu mobil secara refleks meskipun ia sudah berdiri sangat dekat. Hujan bertambah deras dan suara tetesan air di atap mobil terasa semakin menegangkan. Petugas itu mengangkat tangannya perlahan lalu memberi isyarat agar saya membuka jendela. Gerakannya lambat, seperti tubuhnya berat atau kaku. Saya ragu-ragu, tetapi saya butuh bensin dan tidak ada pilihan lain malam itu. Akhirnya saya membuka jendela sedikit. Hanya cukup untuk mendengar suaranya. Ia berbicara dengan suara pelan dan datar. Ia bertanya berapa liter yang saya butuhkan. Saya mengangguk sambil mencoba tersenyum, walaupun jantung saya masih berdetak tidak karuan. Ada hal yang membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada petugas itu. Tangannya tampak basah dan dingin seperti baru saja merendamnya dalam air es. Dan seragamnya terlihat robek di bagian belakang, robekan yang cukup besar dan tidak wajar. Saya berusaha menenangkan diri. Dalam hati saya berkata mungkin itu cuma perasaan saya saja. Mungkin ia hanya petugas yang kebetulan sedang bertugas sendirian di malam hujan seperti ini. Tapi suara bisikan tadi masih terngiang dan membuat saya sulit mengabaikan rasa takut. Ia mulai mengisi bensin. Lampu SPBU berkedip lagi beberapa kali, lalu tiba-tiba padam sepenuhnya. Hanya lampu mobil yang tersisa menerangi area itu. Begitu gelap menyelimuti SPBU, perasaan saya berubah semakin buruk. Di momen itu saya sadar, malam ini tidak akan berjalan normal. Begitu lampu SPBU padam, hanya cahaya dari lampu mobil saya yang menyinari area sekitar. Hujan yang tadinya turun pelan sekarang terdengar semakin deras. Suasananya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Dalam cahaya lampu mobil, tubuh petugas itu tampak berdiri kaku seperti patung. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak terlihat terkejut karena mati listrik. Saya memandangi wajahnya dan menyadari sesuatu yang membuat saya menelan ludah. Cahaya lampu depan mobil saya tidak memantul sedikit pun di wajahnya. Seolah-olah wajah itu tidak memiliki permukaan seperti manusia biasa. Saya mencoba mengalihkan pandangan, berharap itu hanya efek cahaya yang aneh. Saya meraih ponsel untuk menyalakan senter dan memeriksa sekitar, tetapi tiba-tiba sinyal di ponsel hilang sama sekali. Tidak ada jaringan. Tidak ada internet. Tidak ada apapun. Ini mulai terasa sangat salah. Petugas itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, tanpa menoleh ke arah saya. Ia mengatakan bahwa kalau lampu padam seperti ini, biasanya ada yang datang. Saya sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya dengan suara gemetar, siapa yang ia maksud. Ia tidak menjawab dengan cepat.
Ia hanya diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari kejauhan. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat napas saya terhenti sesaat. Ia mengatakan orang-orang yang belum bisa pergi. Saya mencoba mencerna maksudnya, tetapi pikiran saya sudah diliputi ketakutan. Rasanya saya ingin langsung menyalakan mobil dan pergi, tapi saya takut gerakan tiba-tiba malah membuat situasi semakin kacau. Beberapa detik kemudian, saya mendengar suara keras dari arah belakang SPBU. Suaranya seperti dentuman atau ketukan yang sangat berat. Seperti seseorang sedang memukul drum baja dengan tenaga penuh. Suara itu menggema dan membuat saya spontan merunduk sedikit meski masih di dalam mobil. Suara itu tidak datang sekali dua kali. Suara itu muncul berulang-ulang dengan ritme tidak normal. Tidak terlalu cepat namun tidak juga pelan. Saya menoleh ke petugas yang masih berdiri dengan posisi sama. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan menatap ke arah suara itu. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dari tatapan matanya saya dapat merasakan bahwa ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia lalu mendekati jendela mobil saya dan berbicara dengan nada lebih serius. Ia meminta saya tetap berada di dalam mobil dan tidak membuka pintu, apapun yang terjadi. Saya mengangguk pelan. Bahkan kalau ia tidak menyuruh begitu pun, saya tidak berniat keluar dari mobil saya malam itu. Namun cara ia mengatakannya membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang akan muncul. Sesuatu yang lebih buruk dari sekadar petugas dengan perilaku aneh. Suara dentuman itu berhenti. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Tapi suasana justru terasa lebih mencekam setelah suara itu hilang. Hening yang tidak nyaman menguasai area SPBU. Saya memandang ke arah cermin samping, berusaha melihat apakah ada seseorang atau sesuatu di sekitar. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan saya berkata, ada sesuatu yang sedang mengamati saya dari kegelapan. Saya kembali menatap petugas. Ia berkata pelan bahwa saya tidak boleh keluar, tidak boleh menoleh terlalu banyak, dan tidak boleh memanggil siapapun. Katanya, kalau saya panik, mereka akan sadar dan mendekat lebih cepat. Saya ingin bertanya siapa mereka. Saya ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di SPBU ini. Tapi mulut saya terasa kaku. Lidah saya seperti tidak bisa digerakkan. Saya hanya mampu menatap petugas itu dengan mata gemetar. Tiba-tiba, dari arah kiri, saya melihat sebuah bayangan bergerak perlahan. Bayangan itu bukan bayangan daun atau tiang. Bentuknya terlalu besar, dan cara geraknya tidak menyerupai langkah manusia normal. Saya menegang di kursi. Petugas itu menunduk sedikit, seolah sedang bersiap menghadapi sesuatu. Dan dalam hati saya mulai muncul perasaan bahwa malam ini, saya sedang terjebak di tempat yang seharusnya sudah tidak ada kehidupan. Bayangan besar yang bergerak di sisi kiri mobil semakin jelas bentuknya. Saya menahan napas, memicingkan mata untuk memastikan apa yang saya lihat bukan sekadar bayangan pohon. Tapi tidak, bentuk itu terlalu mirip tubuh manusia. Tingginya hampir 2 meter, namun bahunya miring tidak seimbang, seperti tulang belakangnya tidak lurus. Gerakannya sangat pelan tetapi teratur, seperti sedang menyeret kakinya di aspal basah. Saya menoleh sedikit ke arah petugas. Ia tidak tampak kaget, justru wajahnya terlihat pasrah namun tetap fokus. Ia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, bahwa saya harus menghadap ke depan dan jangan sekali-kali menatap langsung sosok itu. Katanya, mereka tidak suka diperhatikan. Saya menelan ludah dengan susah payah dan memalingkan pandangan kembali ke depan. Jantung saya berdetak sangat cepat hingga dada terasa sesak. Namun rasa ingin tahu saya lebih kuat dari rasa takut. Secara perlahan saya menggeser pandangan ke cermin samping. Dari cermin itu saya melihat sosok pertama berhenti di pinggir area SPBU. Lalu muncul sosok kedua di belakangnya. Sosok kedua lebih pendek, tetapi cara berjalannya sama anehnya. Kepalanya terkulai ke depan, rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah. Sosok ketiga muncul di belakang keduanya. Mereka berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Petugas itu kemudian berdiri sedikit lebih dekat ke mobil saya, seperti ingin melindungi saya dari sesuatu yang tidak bisa saya lihat jelas. Ia berkata lagi bahwa mereka adalah korban. Nada suaranya datar namun ada sedikit getaran seakan ia tidak ingin menjelaskan hal itu. Saya langsung merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh saya. Saya mulai bertanya dalam hati, korban apa yang ia maksud? Dan kenapa mereka bisa berada di sini malam-malam begini? Saya ingin bertanya langsung, tapi mulut saya terasa terkunci. Rasanya seperti kalau saya mengeluarkan suara sedikit saja, ketiga sosok itu akan langsung berlari ke arah saya. Hujan semakin deras, dan petir sesekali menyambar jauh di langit.
Dalam kilatan singkat petir yang menerangi area SPBU, saya bisa melihat lebih jelas bentuk ketiga sosok itu. Wajah mereka tampak rusak dan tidak utuh. Pakaian mereka sobek-sobek, sebagian menempel di kulit seperti melekat oleh air atau lumpur. Pemandangan itu membuat saya hampir memekik, namun saya menahan diri. Suara deren hujan menutupi sebagian suara petugas saat ia bicara lagi. Ia mengatakan bahwa para sosok itu muncul setiap malam sejak kejadian setahun lalu. Katanya mereka adalah orang-orang yang tewas di area SPBU ini dan sampai sekarang belum bisa pergi. Saya menunduk sedikit, tidak berani mengangkat kepala terlalu tinggi agar sosok-sosok itu tidak menganggap saya mengawasi mereka. Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah berat menghampiri frame sisi kanan mobil. Langkah itu berbeda dari langkah manusia normal. Seperti ada kaki yang terseret. Saya merasa seluruh tubuh saya membeku. Petugas langsung menoleh ke kanan dengan tatapan tegang. Ia menyuruh saya menutup semua jendela rapat dan menahan napas. Ia bilang kalau saya mengeluarkan suara sedikit saja, maka saya yang akan menjadi sasaran berikutnya. Saya mengikuti semua instruksinya dengan kondisi gemetar. Lalu saya melihat dari sudut mata, sebuah tangan pucat muncul di luar jendela sisi kanan, menempel pada kaca. Tangan itu kurus, kuku-kukunya panjang, dan ada noda hitam seperti terbakar di bagian pergelangannya. Tangan itu menggeser perlahan, seperti mencari celah untuk masuk. Saya menahan napas kuat-kuat sampai dada terasa panas. Petugas hanya berbisik pendek sambil menatap tajam ke arah tangan itu. Ia mengatakan bahwa mereka hanya mendekat pada orang yang masih hidup. Itu sebabnya saya harus tetap diam. Beberapa detik terasa seperti 1 jam. Lalu tangan itu perlahan turun dan menghilang di balik kegelapan. Saya membuang napas panjang namun pelan sekali, takut suara saya menarik perhatian kembali. Saat itu saya sadar, apapun yang terjadi malam ini, saya terjebak di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Dan sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menunggu untuk muncul. Setelah tangan pucat itu menghilang dari jendela sisi kanan, suasana di area SPBU kembali sunyi. Hanya suara hujan deras yang terdengar menghantam atap mobil dan lantai beton. Saya mencoba menenangkan diri, tetapi tubuh saya masih gemetar. Ponsel saya tetap tidak ada sinyal. Layar hanya menampilkan tulisan darurat saja. Saya merasa benar-benar terperangkap. Petugas itu berdiri tegak di samping mobil saya. Kali ini ia terlihat lebih cemas. Sorot matanya tidak lagi datar. Ia seperti sedang menimbang sesuatu yang sangat penting. Ia memandangi 3 sosok yang tadi berhenti di pinggir area SPBU, lalu menoleh pada sisi gelap tempat tangan tadi muncul. Setelah itu ia memalingkan wajahnya ke arah saya. Ia berbicara pelan. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa saya tidak seharusnya datang ke SPBU ini malam ini. Katanya, tempat ini sudah tidak aman sejak kejadian kebakaran tangki setahun lalu. Saya merasa rambut di tengkuk saya berdiri. Saya belum pernah mendengar tentang kebakaran apapun. Di peta online, SPBU ini terlihat masih beroperasi seperti biasa. Tapi petugas itu terus melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin membuat saya terpaku. Ia berkata bahwa pada malam kejadian, ada ledakan besar di tangki penyimpanan yang menyebabkan beberapa petugas dan pengunjung tewas seketika. Tubuh mereka dikabarkan tidak ditemukan utuh karena ledakan tersebut sangat dahsyat. Sejak saat itu, SPBU ini ditutup. Tapi setiap malam, terutama saat hujan, para korban sering muncul kembali. Mereka berkeliaran seperti mencari jalan keluar yang tidak pernah mereka temukan. Saya bergidik. Cerita itu terlalu ekstrim tetapi cara ia membicarakannya membuat saya yakin ia tidak sedang bercanda. Saya memandang wajahnya lebih lama dan ada satu hal yang tiba-tiba terasa janggal. Wajahnya terlalu pucat. Kulitnya terlalu basah. Seragamnya bukan hanya robek, tetapi seperti hangus di beberapa bagian. Saya mulai memikirkan hal yang sangat tidak masuk akal. Saya mulai berani bertanya sedikit. Saya menanyakan kenapa ia masih berada di sini kalau SPBU ini sudah ditutup dan tidak ada lagi pegawai yang bekerja. Petugas itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Suaranya sangat pelan, hampir seperti gumaman. Ia berkata bahwa ia dan para korban lain tidak bisa pergi. Mereka terjebak di antara hidup dan mati. Mereka tidak sadar saat meninggal, sehingga mereka tidak tahu jalan menuju akhir. Perlahan saya mulai mengaitkan semua hal aneh sejak awal. Tangannya yang dingin, seragamnya yang koyak, wajahnya yang tidak memantulkan cahaya, dan cara ia tiba-tiba muncul di dekat mobil tanpa suara. Saya mulai merasa keringat dingin mengalir di leher saya. Saya memberanikan diri menatapnya langsung.
Saya bertanya siapa sebenarnya dirinya. Ia hanya tersenyum tipis, senyuman yang membuat perut saya mual karena ada rasa sedih dalam senyuman itu. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh dunia saya berhenti sesaat. Ia berkata bahwa ia adalah salah satu petugas yang meninggal dalam ledakan itu. Saya terdiam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Kata-kata itu bergema di kepala saya berkali-kali. Petugas itu tampak menunduk, seperti tidak ingin melihat reaksi saya lebih jauh. Namun sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba saya mendengar suara langkah dari arah belakang mobil. Suara langkah itu tidak pelan. Suaranya berat dan ritmenya tidak teratur, seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki yang tidak utuh. Petugas segera menoleh cepat ke arah sumber suara. Ia sempat mengangkat tangannya seolah ingin menahan sesuatu agar tidak mendekat. Tetapi suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Petugas itu langsung memberi isyarat pada saya agar mengunci pintu lebih rapat dan menunduk. Ia bilang bahwa sosok yang mendekat ini bukan seperti ketiga sosok sebelumnya. Saya mengikuti perintahnya tanpa bantah. Saya menunduk, merapatkan tubuh ke kursi dan berusaha tidak bergerak. Hujan turun semakin deras, namun suara langkah itu tetap terdengar jelas menembus suara hujan. Suara itu berhenti tepat di belakang mobil saya. Saya bisa merasakan keberadaan sesuatu yang sangat tidak wajar berdiri di belakang mobil. Aura dingin itu terasa sampai ke dalam kabin. Saya hampir memejamkan mata karena tidak kuat menahan rasa takut. Petugas menatap lurus ke arah belakang mobil. Matanya tajam dan wajahnya tampak serius. Ia berbisik bahwa kalau sosok itu sampai melihat saya, maka saya tidak akan bisa pergi dari tempat ini meski subuh tiba. Saya menggenggam setir mobil erat-erat. Di luar, sesuatu mulai mengetuk pelan kaca belakang mobil. Dan ketukan itu tidak terdengar seperti tangan manusia. Ketukan di kaca belakang mobil terdengar pelan pada awalnya. Suaranya tidak seperti ketukan manusia biasa. Bunyi itu lebih seperti gesekan keras yang dipaksa menjadi ketukan. Irama ketukannya lambat, tapi setiap bunyinya membuat jantung saya seperti akan melompat keluar. Saya menunduk lebih rendah sambil menahan napas. Petugas yang berdiri di sisi kiri mobil tampak tegang. Ia menatap ke arah belakang mobil tanpa berkedip, seolah sedang memastikan sesuatu tidak melebihi batas. Hujan semakin deras, suara air menghantam atap mobil tak henti-henti. Namun ketukan itu tetap terdengar jelas menembus bising hujan. Ketukan berubah, dari yang awalnya pelan menjadi lebih kuat, seperti sesuatu ingin memastikan saya tahu bahwa ia ada di sana. Setiap ketukan membuat kaca belakang bergetar sedikit. Saya memejamkan mata beberapa detik, berharap suara itu berhenti. Tapi justru sebuah suara lain muncul. Suara napas berat, seperti seseorang bernapas melalui tenggorokan yang terluka. Saya berusaha keras tidak menggerakkan badan. Tapi otak saya memaksa untuk membayangkan apa yang sedang berdiri di belakang mobil. Saya hanya bisa menggigit bibir untuk menahan diri agar tidak menjerit. Petugas kemudian mendekat sedikit pada kaca depan mobil. Ia menundukkan wajahnya ke arah saya, lalu berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa sosok di belakang mobil adalah korban paling parah dari kejadian ledakan itu. Katanya sosok itu tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga ia mencari keberadaan manusia melalui suara dan gerakan. Saya hanya mengangguk kecil tanpa mengeluarkan suara. Petugas melanjutkan bahwa kalau saya bisa tetap diam dan tidak bergerak sampai ia menyuruh, maka ada kemungkinan saya bisa selamat. Tubuh saya gemetar hebat, tapi saya memaksa untuk tetap diam. Sementara itu, ketukan di kaca belakang berubah lagi. Kini bukan hanya ketukan, tetapi gesekan panjang seolah kuku panjang sedang digesekkan ke kaca. Saya bisa mendengar kaca itu hampir retak. Suara gesekan itu membuat bulu kuduk saya berdiri sampai kepala. Tiba-tiba gesekan itu berhenti. Saya tidak tahu apakah itu hal baik atau hal buruk. Hening beberapa detik terasa seperti hukuman. Lalu perlahan kaca belakang mobil terdengar seperti ditekan dari luar. Tekanan itu kuat dan membuat saya bisa merasakan sedikit getaran dari kursi belakang. Saya menahan napas sambil merunduk lebih dalam. Petugas menoleh cepat dan memberi isyarat dengan tangan agar saya tetap diam. Saya mengangguk dengan sangat pelan. Lalu suara lain muncul dari sisi kiri SPBU. Suaranya seperti pintu tua yang bergeser. Dari cermin samping, saya melihat ketiga sosok yang sebelumnya berdiri jauh kini bergerak mendekat. Mereka bergerak tanpa suara, namun langkah mereka sangat jelas terlihat dalam cahaya lampu mobil. Saya tidak tahu apakah mereka datang membantu petugas atau justru datang untuk mendekati mobil saya. Petugas terlihat kaget, meski tetap berusaha tenang.
Ia tampak menimbang situasi dengan cepat. Petugas berkata lirih bahwa waktu saya tidak banyak. Ia mengatakan bahwa tangki pompa bensin di belakang saya mulai mengeluarkan suara mendesi sejak tadi. Ia bilang kalau itu terus berlanjut, ada kemungkinan tangki akan mengalami reaksi yang sama seperti yang terjadi setahun lalu. Saya langsung merasa darah saya mengalir lebih cepat. Saya memandang petugas dengan wajah panik. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca dan berkata bahwa ia akan mencoba mengalihkan perhatian sosok di belakang agar saya bisa menyalakan mobil dan pergi. Saya menggeleng keras karena takut meninggalkan petugas sendirian. Tapi ia tersenyum tipis, senyum yang kali ini terlihat lebih tulus. Ia mengatakan bahwa ia memang sudah tidak hidup lagi, jadi keselamatan saya lebih penting. Kata-katanya membuat dada saya terasa sesak. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa berada dalam situasi seperti ini. Petugas itu bangkit dari posisi membungkuknya dan berdiri di samping mobil. Ia menarik napas panjang, meski saya tahu itu hanya kebiasaan yang masih ia ingat dari hidupnya dulu. Dalam hitungan detik, ia melangkah pelan ke arah belakang mobil. Gerakannya tidak terburu-buru, namun mantap, seolah ia sudah sering berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ketika ia mendekat, ketukan dan gesekan di kaca belakang langsung berhenti. Suara napas berat juga ikut menghilang. Petugas kemudian berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa saya lihat dari posisi saya. Suaranya tidak jelas, namun nadanya seperti sedang menenangkan. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya bisa menunggu dengan tubuh gemetar dan tangan mencengkeram setir erat-erat. Lalu saya mendengar suara langkah berat menjauh dari kaca belakang mobil. Langkah itu berhenti beberapa meter dari mobil, kemudian muncul suara jeritan pelan yang terdengar tidak manusiawi. Suaranya seperti berasal dari tenggorokan yang robek. Petugas segera menoleh ke arah saya, lalu memberi isyarat cepat. Ia menggenggam udara seolah memberi kode bahwa sekarang saatnya bagi saya untuk pergi. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Saya menelan ludah, memegang kunci mobil, dan bersiap menyalakannya. Tangan saya gemetar saat meraih kunci mobil. Saya memasukkannya perlahan ke lubang starter sambil memastikan setiap gerakan tidak menimbulkan suara yang terlalu keras. Saya melirik ke arah petugas yang kini berdiri membelakangi saya, menghadap sosok mengerikan yang tadi mengetuk kaca belakang. Tubuh petugas terlihat kaku. Dari gerak bahunya, tampak jelas ia sedang menahan sesuatu agar tidak mendekat ke mobil saya lagi. Saya memutar kunci. Suara mesin mobil menyala pelan, namun suara sekecil itu saja membuat sosok-sosok di sekitar SPBU menoleh bersamaan. Ketiga sosok yang sebelumnya berdiri di pinggir area SPBU kini mengalihkan perhatian pada saya. Mereka mendekat perlahan dengan gerakan tidak wajar. Petugas terkejut dan langsung mengangkat kedua tangannya seolah berusaha menahan mereka. Namun langkah mereka tetap bergerak seperti tidak peduli pada keberadaan petugas. Saya langsung menyalakan lampu utama mobil agar bisa melihat lebih jelas jalan keluar dari SPBU. Hujan yang deras membuat pandangan menjadi buram. Namun saya tetap memaksa melihat jalan. Saya memindahkan tuas transmisi ke posisi maju. Ban mobil sedikit berputar di lantai basah, lalu bergerak perlahan. Saya mencoba mempercepat laju mobil, tapi suara dentuman dari arah belakang membuat saya refleks menoleh sebentar. Saya melihat tangki pompa bensin yang tadi disebut petugas. Tangki itu tampak mengembun dan mengeluarkan asap tipis putih, seperti gas yang bocor. Suara mendesi semakin keras. Rasanya seperti suara air mendidih dalam wadah tertutup. Saya langsung merinding. Itu tanda jelas akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Petugas melihatnya juga. Ia berteriak kepada saya agar segera pergi. Suaranya terdengar tegas meski tubuhnya kini mulai terlihat memudar seperti asap yang ditiup angin. Saya menginjak pedal gas lebih kuat. Mobil mulai melaju ke arah pintu keluar SPBU. Namun dari sisi kiri area, salah satu sosok korban yang berwajah rusak tiba-tiba muncul di depan mobil saya. Gerakannya cepat dan tidak bisa saya prediksi. Saya menginjak rem mendadak hingga tubuh saya terdorong ke depan. Sosok itu berdiri tidak bergerak, kepala menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya yang rusak. Saya tidak bisa maju. Saya tidak bisa mundur. Mobil saya terjebak. Petugas memanggil nama sosok itu dengan suara berat. Seakan ia mengenalnya ketika masih hidup. Sosok itu menoleh pelan ke arah petugas. Dalam sekejap, langkahnya berubah arah, kembali menjauh dari mobil saya dan mengikuti petugas. Kesempatan saya untuk melaju kembali terbuka. Saya memindahkan tuas transmisi lagi dan menekan pedal gas. Mobil bergerak lebih cepat kali ini,
menyusuri jalan setapak keluar dari SPBU. Namun belum sampai beberapa meter, suara ledakan kecil terdengar dari arah tangki pompa. Suara mendesis berubah menjadi letupan singkat. Saya menoleh cepat dan melihat asap putih mengepul semakin tebal dari arah belakang. Petugas berlari ke arah tangki itu, namun langkahnya tidak lagi seperti manusia. Tubuhnya mulai terlihat tembus cahaya. Saya terpaku melihatnya. Ia berusaha menahan sesuatu yang tidak bisa saya lihat, namun saya bisa merasakan energi aneh dari gerakannya. Ketiga sosok korban lain ikut bergerak ke arah tangki. Mereka berdiri mengelilinginya, seolah menahan ledakan besar yang hampir terjadi. Saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tapi entah bagaimana saya merasakan bahwa mereka sedang mencoba melindungi saya, walaupun mereka terlihat sangat mengerikan. Hujan semakin deras dan suara angin berdesir membuat suasana semakin kacau. Saya tidak tahu apakah saya harus berhenti dan memastikan semuanya aman atau terus melaju agar bisa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba petugas menoleh kepada saya dengan ekspresi tegas. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak bahwa saya harus pergi sekarang juga. Suaranya menggema meski hujan begitu bising. Saya menggertakkan gigi, lalu menekan pedal gas hingga ke dasar. Mobil melesat keluar dari area SPBU, membelah hujan lebat dan melewati pintu keluar yang hampir tersembunyi oleh kegelapan. Saya tidak berani menoleh ke belakang karena takut melihat sesuatu yang tidak siap saya lihat. Namun suara dari belakang memaksa saya sesekali melirik melalui kaca spion. Saya melihat kilatan cahaya kecil, seperti percikan listrik. Tidak lama kemudian, cahaya itu semakin besar dan berubah menjadi semburat terang. Tapi saat saya berkedip, cahaya itu hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Saya terus melaju menjauh dari SPBU. Nafas saya terengah-engah. Tangan saya dingin dan basah oleh keringat. Jantung saya masih berdetak cepat, belum siap menerima kenyataan bahwa saya baru saja kabur dari tempat yang penuh dengan sesuatu yang tidak seharusnya bisa ditemui manusia. Di kejauhan, SPBU itu tampak kembali gelap. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Tidak ada apapun. Seolah semua kejadian malam itu hanyalah bayangan yang tidak pernah nyata. Padahal saya tahu, itu semua benar-benar terjadi. Dan sesuatu di belakang sana belum berakhir. Mobil saya melaju tanpa arah pasti. Saya hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari SPBU itu. Nafas saya tersengal-sengal, tangan saya masih gemetar di atas setir. Hujan yang turun deras membuat pandangan di jalan semakin kabur. Meski begitu, saya tidak mengurangi kecepatan. Saya takut jika saya melambat, sesuatu dari SPBU itu akan mengikuti saya. Setelah beberapa kilometer, saya melihat warung kecil yang sudah tutup di pinggir jalan. Parkiran di depannya cukup luas. Saya memutuskan berhenti di sana sambil mencoba menenangkan diri. Mesin mobil masih menyala, tetapi saya tidak punya tenaga untuk mematikannya. Saya bersandar, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Rasanya dada saya akan pecah oleh rasa takut yang masih tertinggal. Beberapa menit berlalu. Saya membuka mata perlahan. Kaca depan mulai mengembun. Saya mengusapnya dengan tangan gemetar. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepala saya. Apa tadi benar-benar roh? Apa petugas itu benar-benar sudah meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi 1 tahun lalu? Dan yang paling penting, apa saya aman sekarang atau belum? Ketika saya merasa sedikit lebih stabil, saya memutuskan untuk kembali pulang. Saya mengarahkan mobil ke rumah. Perjalanan pulang terasa lama, namun akhirnya saya tiba juga. Saya langsung masuk tanpa menyalakan lampu banyak. Saya takut kalau ada sesuatu yang mengikuti saya dari SPBU itu. Setelah memastikan pintu terkunci, saya duduk di lantai ruang tamu sambil memegang kepala yang berat. Saya mencoba tidur, namun pikiran saya tak mau berhenti. Ketukan di kaca mobil tadi masih terngiang. Wajah pucat petugas itu masih jelas di kepala saya. Dan suara menderu dari tangki bensin yang hampir meledak membuat saya sulit bernapas dengan tenang. Saya terjaga sampai fajar datang. Pagi harinya, saya merasa perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saya mencari informasi tentang SPBU itu di internet. Namun hasilnya tidak banyak. Hanya ada satu artikel lama yang menyinggung adanya insiden kebakaran kecil setahun lalu, tetapi berita itu tidak mendetail. Tidak ada laporan korban jiwa. Tidak ada penjelasan bagaimana kerusakan terjadi. Semuanya terasa seperti sengaja ditutup-tutupi. Dengan perasaan tidak nyaman, saya bertanya pada beberapa warga sekitar. Beberapa tidak tahu apa-apa.
Beberapa lagi berkata samar bahwa SPBU itu memang sudah lama tidak beroperasi, namun mereka tidak tahu alasannya. Sampai akhirnya saya bertemu seorang bapak tua yang sedang membuka toko kecil di pinggir jalan. Ketika saya menyebut SPBU itu, wajahnya langsung berubah. Ia menatap saya lama sebelum bertanya kenapa saya menyinggung tempat yang sudah lama dianggap angker. Saya menceritakan sedikit tanpa menyebut bagian-bagian yang terlalu aneh. Bapak tua itu menghela napas panjang, lalu berkata bahwa SPBU itu memang pernah meledak. Katanya ada korban, namun ia tidak tahu jumlah pastinya. Setelah kejadian itu, SPBU ditutup tanpa renovasi. Tidak ada yang mau menyentuhnya lagi. Saya bertanya apakah pernah ada orang melihat sesuatu di sana. Bapak itu mengangguk pelan. Ia berkata bahwa ada beberapa warga yang mengaku melihat bayangan orang berjalan di area SPBU yang gelap. Ada yang mendengar suara benturan besi. Bahkan ada yang melihat sosok petugas masih berdiri di dekat pompa bensin. Namun warga tidak berani mendekat. Mereka memilih tidak usah tahu lebih banyak karena takut kejadian itu berulang. Ucapan bapak tua itu membuat saya merinding lagi. Tetapi satu hal masih membuat saya penasaran, yaitu petugas yang menolong saya. Saya menunjukkan struk bensin yang saya masukkan ke dompet semalam. Struk itu basah dan terlihat hangus di beberapa bagian. Bapak tua itu mengambil struk itu dari tangan saya dan matanya langsung melebar. Ia membaca nama petugas yang tertera di bawah struk. Nama itu jelas tertulis Diansyah Shift Malam. Bapak tua itu lalu menatap saya, wajahnya tampak cemas. Ia berkata bahwa nama itu adalah nama petugas yang meninggal dalam insiden setahun lalu. Saya tertegun beberapa detik. Dunia saya seakan berhenti. Semua penjelasan yang tidak masuk akal sekarang terasa seperti bagian dari kebenaran yang tidak bisa saya hindari. Saya menatap struk itu lagi. Kertasnya lusuh dan hangus, seperti baru keluar dari kebakaran. Tapi saya masih ingat jelas bagaimana petugas itu memberikannya pada saya dengan tangan dinginnya. Tanpa pikir panjang, saya memutuskan kembali ke SPBU itu pagi itu juga. Saya harus memastikan apa yang benar-benar terjadi. Saya menyalakan mobil dan menyetir kembali ke lokasi. Jalanan yang semalam terasa gelap sekarang terlihat jelas diterangi matahari. Namun ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Sepanjang jalan, saya merasa seperti sedang diawasi. Saat saya tiba di SPBU itu, pemandangannya sangat berbeda dari semalam. Tempat itu terlihat lebih rusak dari apa yang saya lihat sebelumnya. Ket bangunan terkelupas. Rumput liar tumbuh tinggi. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat ini pernah dinyalakan lampunya. Tapi yang paling membuat saya terdiam adalah kondisi pompa bensin yang semalam masih berdiri normal. Sekarang, pompa itu hangus sebagian dan besinya melengkung seperti pernah terbakar hebat. Tidak ada bekas roda mobil saya di tanah basah. Tidak ada jejak apapun bahwa saya pernah berada di sana. Semuanya terlihat seperti tempat yang sudah lama dibiarkan. Namun saat saya berdiri di dekat pompa itu, angin tiba-tiba bertiup pelan. Ada suara samar seperti seseorang berbisik. Saya menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu saya melihat ke tanah. Ada selembar kertas tergeletak tidak jauh dari kaki saya. Saya memungutnya perlahan. Ternyata itu salinan struk yang sama. Namun di bawahnya ada tulisan kecil yang tidak ada sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Jangan kembali saat malam." Kami tidak bisa menahan semuanya 2 kali. Tangan saya langsung gemetar. Saya menelan ludah dengan kesulitan. Saya tidak tahu apakah itu pesan dari petugas yang menolong saya, atau dari sesuatu lain yang ada di SPBU itu. Yang jelas, pagi itu saya menyadari satu hal. Apa yang terjadi malam tadi belum selesai. Dan ada alasan kuat kenapa tempat itu harus tetap dibiarkan kosong. Selembar struk hangus di tangan saya terasa lebih berat dari sekedar kertas. Kata-kata di bawahnya terus berputar di kepala saya. Jangan kembali saat malam. Kami tidak bisa menahan semuanya 2 kali. Saya memandangi area SPBU itu yang sekarang benar-benar terlihat seperti bangunan mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, tidak ada apapun kecuali angin yang lewat membawa bau besi terbakar yang samar. Saya melangkah mundur perlahan, tidak ingin berada terlalu dekat dengan pompa yang semalam hampir meledak. Ketika saya berbalik untuk kembali ke mobil, saya mendengar suara langkah kecil di belakang saya. Langkah itu pelan, teratur, dan sangat dekat. Saya berhenti. Tubuh saya langsung kaku seperti kayu. Dalam hitungan detik, suasana berubah dari sekadar sunyi menjadi sunyi yang penuh tekanan. Saya bisa merasakan seseorang atau sesuatu berdiri tepat di belakang saya.
Nafas saya tertahan, jantung saya berdebar tanpa pola. Saya menutup mata sebentar, mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Ketika saya putar badan dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, tepat di tempat saya berdiri tadi, ada bekas tapak kaki. Tapak itu basah, seperti baru saja diinjak oleh seseorang yang tubuhnya juga basah. Tapaknya kecil, seperti ukuran sepatu kerja. Saya menatapnya, dan dalam sekejap saya tahu itu tapak milik petugas semalam. Walaupun ia bukan manusia lagi, jejak itu adalah bukti bahwa ia masih mencoba muncul di siang hari. Entah untuk memperingatkan saya atau sekadar memastikan saya sudah benar-benar meninggalkan tempat itu. Saya menelan ludah sambil mundur pelan menuju mobil. Ketika saya membuka pintu, saya memakaikan sabuk pengaman dan bersiap menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Tapi sebelum saya menutup pintu, angin kembali bertiup membawa suara sangat pelan. Suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan samar. Suara itu terdengar jelas. Suara seorang pria yang berbicara seolah berdiri sangat dekat. Ia berkata dengan nada tenang. "Pergi sekarang. Jangan kembali. Kami tidak selalu bisa menahan mereka." Pintu mobil langsung saya tutup dengan cepat. Tangan saya gemetar sampai sulit memasukkan kunci. Begitu mesin menyala, saya melaju secepat mungkin menjauh dari SPBU. Jalanan yang tadi terlihat biasa saja kini terasa seperti jalan pelarian dari sesuatu yang tidak boleh saya lihat lagi. Saat mobil melaju, saya melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di depan pompa bensin, meski hanya sebentar. Sosok itu berdiri tegak tanpa bergerak. Namun saya tahu pasti siapa itu. Petugas itu masih ada di sana. Menjaga. Menahan. Mengorbankan dirinya agar orang lain bisa selamat. Saya tidak kembali melihat ke kaca spion. Saya takut jika saya menoleh, saya akan melihat lebih dari yang mampu saya tanggung. Saya terus menyetir hingga SPBU itu benar-benar hilang dari pandangan saya. Bahkan setelah beberapa kilometer, rasa dingin dari kejadian itu masih menempel di belakang leher saya. Seolah dunia yang saya tinggalkan di sana masih mengawasi saya dari balik kegelapan. Sesampai di rumah, saya duduk lama di ruang tamu. Rasanya semua kejadian itu tidak nyata, tapi bukti-buktinya terlalu jelas. Struk hangus. Pesan yang tiba-tiba muncul. Jejak kaki basah. Dan suara peringatan terakhir yang saya dengar langsung. Semuanya tidak bisa saya jelaskan secara logis, namun semuanya nyata. Sejak hari itu, saya tidak pernah lewat lagi di dekat SPBU itu. Saya sengaja mengambil rute jauh untuk memastikan saya tidak mendekat ke sana. Setiap malam hujan turun, saya teringat kembali sosok-sosok yang berdiri di kegelapan. Dan terutama wajah pucat petugas yang menolong saya, meski ia seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Saya hanya bisa berharap ia menemukan ketenangan suatu hari nanti. Dan jika tidak, setidaknya ia tetap melindungi siapa saja yang tidak sengaja mendatangi tempat itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Semoga kalian tidak pernah mengalami kejadian yang saya alami malam itu. Tetap hati-hati di jalan dan jangan pernah berhenti di tempat yang tidak kalian kenal saat malam hari.